Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang mubah atau sesuatu yang boleh dan dilakukan tidak berpahala di bulan lain, maka ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka ia menjadi berpahala yang lebih besar di sisi Allah. Dan begitu pula sebaliknya, sesuatu yang berpahala di bulan lain, ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Sering kita dengar, sering kita ketahui, bahwasanya tidur saja bisa berpahala. Padahal tidur itu tidak dapat pahala kalau di bulan lain. Jika tidur saja bisa mendapat pahala, maka jadikanlah bulan ini sebagai momentum untuk diri kita untuk menjadi lebih produktif lagi, untuk mendapatkan pintu keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini di mana pahala semuanya dilipat gandakan. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadisnya, jangan pernah meremehkan hal kebaikan walaupun itu kecil. Artinya, jika kita melihat orang lain, sekedar kita senyum pada orang lain atau yang lain sebagainya sebagai kebaikan. Jadi contoh kita melihat genangan air di jalan, kita tutupin. Ada paku di jalan, kita singkirin. Itu semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah. Jadi muslim itu produktif. Jadi gak bisa orang lain itu menjadi pasif, gak ngapa-ngapain. Apalagi ini bulan puasa, apalagi saat kita berpuasa. Kadang-kadang kita suka berpikiran bahwa puasa itu gak produktif banget ya, padahal itu gampang loh. Jadi orang Islam itu untuk membuat lebih produktif itu dimulai dari hal-hal kecil juga gak apa-apa, gak dari hal-hal yang gede juga dulu. Artinya muslim itu produktif kebaikannya. Jadi orang muslim itu memulai produktif gak harus dari hal-hal yang gede dulu, hal-hal yang kecil juga bisa, itu bernilai kebaikan. Barangkali dalam kebaikan yang kecil itu terselip keistimewaan yang kebaikan, keistimewaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sepupu dan sahabat Nabi yang mulia. Dia pernah bertemu dengan Umar bin Khattab setelah meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Lalu Umar menjawab, demi Allah, sungguh kuburanku itu terguncang dan hangus terbakar jikalau aku menghadap Allah dengan keadaan yang buruk. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya lagi kepada Umar, apakah kamu mendapatkan ini karena menolong agama Islam? Lalu Umar menjawab, tak, bukan. Fabi ilmika, apakah karena ilmumu yang sangat luas itu Umar? Umar menjawab, la, tidak. Fabi adlika, apakah karena engkau bersikap adil kepada rakyatmu? Umar menjawab, la, tidak. Lantas, apa yang Allah ampuni kepadamu Umar? Maka Umar pun bercerita tentang kisahnya. Pada suatu hari, saya bertemu burung yang tersangkut kakinya di ranting, tersangkut tali.
Lalu saya merasa kasihan dan sayang pada burung itu. Lalu aku melepaskan talinya burung itu supaya dia bisa bebas dan terbang ke alamnya. Umar menjawab, Allah menolongku karena aku pernah menolong seekor burung yang tersangkut kakinya karena aku merasa kasihan dan sayang padanya. Lantas Allah juga memperlakukanku sama seperti burung itu, sayang dan kasihan padaku sehingga aku terlepas dari ikatan-ikatan di alam kubur dan guncangan siksa alam kubur. Jadi intinya kita harus niatkan dalam diri kita kebaikan-kebaikan yang dalam diri kita itu lakukan sebisa mungkin, lakukan yang kita bisa. Itu bisa menjadi sarana atau bekal untuk di akhirat nanti, apalagi di bulan puasa ini, di bulan yang penuh berkah ini, dimana pahala-pahala dilipat gandakan semua, walaupun itu hal-hal yang kecil. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang kekurangan dari saya atau kekurangan kata, mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.